Ini wajah-wajah ini belum tentu Apa semua nih? hadir, Pak. Ini itu orang-orang tertentu saja. 700 timnas Amin tidur di mana? Pertanyaan langsung. Sebentar, Pak. Ini saya harus. Oke, Yang kedua, 1000 relawan timnas Amin tidur di mana? Nggak salah lihat nih guys. Nggak salah lihat ini. Nggak salah lihat. Mereka ribut, mulai ribut. Kami ini pimpin demo, saya diancam pembunuhan, diancam penculikan berkali-kali. Semua tidur di rumah. Bagaimana kita mau menang? Kalian datang sebentar, Pak. Jadi kalau nggak salah ini kemarin yang teriak-teriak gitu ya, yang kami ini tidak dibayar. Kami ini orang yang cinta gitu kan. Ini kan yang kemarin apa namanya? Yang kemarin, woi dengan semangatnya itu. Tapi asik. Kita saksikan lagi. sebentar, jangan Pak. Yang datang cuma 3. Ibu, sebentar Ibu. Udah. Saya salah satu korlap yang urus barang ini juga. Ibu jangan tolak, ini korlap lapangan. Ada apa ini? Ibu tidak Ada punya kontribusi apa? dalam demo-demo begini, saya yang pimpin pertama. Mas lupa saya namanya, mungkin bisa dibantu ini di kolom komentar nih, siapa namanya Mas ini? Ini kayaknya ada apa ini? Anak Abah ini ada apa ini? Anak Abah ini ya. Anak Abah yuk ada apa ini? Jangan begitulah, sesama saudara itu nggak boleh begitu ya. Jadi harus kompak tuh ya. Harus ini begini. kompak. Maksud saya begini. Saya begini ya. Saya Kapsul Prince tidak diperkenankan untuk menyampaikan tanggapannya. Oke. Maksud saya begini. Saya saran kalau bisa Harus DPN kompak dan dong. timnas Amin jangan tidur, ambil alih juga supaya kita 1 juta. Iya, memberikan semangat Harus yang sifatnya kompak. bukan menjustis dan bukan Ya, harus kompak dong. Setuju, Bung Prince. Sama semuanya. Jangan begitulah, aduh. Malu kan ditonton tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya seputar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan seputar semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan seputar semua sudah menemukan pasangannya. Jadi gimana pilihan tadi? Aduh, anak Abah kompak dong, jangan begitu ya. Ini satu pergerakan kok begini tuh ya. Ini udah mulai kacau ini udah mulai nggak bener nih ya. Sesama apa namanya kelompok saja sudah saling gontor-gontor. Pantas saja itu ya, pantas saja kalau kelompok yang lain udah mulai nih mau ke anarkisan nih ya. Tapi gimana sejatinya sebetulnya ini untuk komentar-komentar para netizen. Nanti ada video-video yang lebih menarik juga. Masih seputaran itulah ya. Kita saksikan coba video berikutnya. Ini ditanggapi oleh para netizen ya. Tuh. Bagaimana kita mau menang? Kalian datang sebentar, Pak. Tuh. Yang datang cuma 300. Ibu, sebentar Ibu. Saya salah satu korlap yang urus barang ini juga. Ibu jangan tolak, ini korlap lapangan. Ibu tidak punya kontribusi Aduh. dalam demo-demo begini, saya pimpin Nggak pertama. usah dong. Maksud saya begini ya. Udah bang, jangan diketawain bang, jangan diketawain. Iya. Sabar, itu kan masih satu kelompok. Itu kan masih satu kelompok orang pintar. Iya orang bang, nggak usah cerdas. diketawain tuh. Udah, masa sesama anak abah nggak akur? Sabar. Oh jadi gini ya, di belakang layar mereka ternyata nggak pada akur. Sebenarnya kalian ngeributin apa? Yang itu koordinator, yang ini koordinator, yang itu ketua korlap, yang ini ketua korlap. Udah semua aja ketua korlap, semua aja koordinator, udah biar adil. Bang, nggak usah begitu nggak usah diketawain, kasihan tuh orang lagi panas tuh. Janganlah tambah lagi, aduh bang, nggak usah diketawain lagi. Ya memang begitulah. Entah kita berpikir positif saja. Ya berpikir positif saja, mungkin ada sesuatu masalah ya, atau memang bayarannya kurang antara korlap sama anggota, mungkin ini kan mungkin siapa tahu begitu. Tapi enggak sih, kalau anak bah tidak begitu. Beliau itu orang cerdas, orang pintar. Enggak dia begitu bang, enggak dia begitu ya. Ini apa lagi nih? MK bacakan putusan sengketa Pilpres 2024 Senin 22 April jam. Ya harus diterima lah anak Abah. Kalau udah keputusan MK 02 harus menang, Iya. harus gimana lagi? Harus kemana tuh?
Sini ke Saudi sini. Ya. Ini waktu Jumatan di jalan kemarin anak Abah. Kalau ini kan adem tuh, enak kompak gitu. Ya walaupun di sana itu ndak sholat juga tuh. Di depan nggak sholat lagi nih yang jaga tuh. Ini, aduh, nggak tahu juga sih. Nah kan ada sebagian tuh yang nggak sholat tuh. Jadi jalan tempat sholat, masjid tempat kampanye. Ya, kenapa memang begitu? Aduh, memang unik ya. Unik tuh. Apa lagi nih? Yang sebelah sholat, yang sebelah joget. Lu pikir 02 Iya, nggak sholat ya? mereka Sholat pikir lah. begitu bang sama Pada kita. tempatnya di masjid gitu yang benar gitu. Lagian 01 kalau bikin narasi keagamaan Ya. marah. Sholat di jalan, di masjid malah kampanye, atau nggak kebalik itu pencitraan tentang agamanya tuh kuat banget. Emang lu pikir 01 bener-bener aja hidupnya? Enggak lah, kemarin demo yang mulai nipu Iya. duluan siapa kalau Betul. bukan 01? 01 yang mulai Betul, anarkis betul. duluan, nggak Betul. terima. Lah Iya. apaan? Masa gitu kalah? Dulu bilang tuh capres tuntunan lu katanya siap terima kekalahan. Legowo apaan? Lu lihat dong, Pak Prabowo. Kita mau demo Iya. aja dilarang. Biar Indonesia tuh aman. Tapi mana capres lu lah Iya, malah betul. diem, malah sibuk ngurusin hidup lu sendiri. Betul sih, Bang. Dia sendiri. Lu mah gak diurus yang demo-demo Betul. ngapain? Nah ini juga komentar untuk yang sholat di jalan ya. Orang sholat kok videokan Iya. seolah-olah bangga bahwasanya ini pendukung 01 waktu Iya. dia sholat ya biar nampak alim. Yang sholat kurang lebih 50 orang, yang tak sholat berapa banyak di situ brother. Lagipun laki-laki itu sholatnya Ya. di masjid bukan di lapangan Betul. demo. Kan terbalik, di masjid kampanye Ya. ataupun tidur ya di tempat demo Ya. dan sholat niat hati nak berbangga diri, ternyata Ya merendahkan begitulah, diri sendiri. begitulah mak. Prat daripada Capres 02 tidak pernah salat Ya. di masjid, jadi hasil quick count-nya ketahuan curangnya. Kok bisa ya komenannya Ya. seperti ini? Aduh, gimana ya mau kasih tahu sama orang-orang yang otaknya sebenarnya ada otak tapi nggak Ya. berfungsi nih. Gue mau nanya sama lu, apakah lu tahu Prabowo itu Ya. nggak pernah sholat di masjid? Apakah lu itu selalu bersama-sama dengan Prabowo setiap hari? Ya. Sehingga lu mengatakan bahwa Prabowo itu nggak pernah Iya sholat di sih, masjid. benar. Emangnya kalau sholat itu harus dipublikasi ya? Ya, Harus nyuruh orang buat rekamin kita Iya. untuk sholat gitu lah. ya, Bos, hubungan kita dengan Tuhan itu nggak perlu orang tahu, nggak perlu direkam-rekam. Iya. Prabowo itu beda dengan capres Anda. Hmm. Kalau mau sholat itu direkam, Iya. atau kalau mau sholat itu biar semua orang Tahu tahu bahwa gitu dia ya. itu orang yang paling Betul. taat dengan agama. Bos, bukan seperti itu, Betul. Bang. Gimana sih pemikiran Anda kayak gini? Ada mau nasihat tapi malas lah. Susah kalau nasihat orang-orang yang kayak kalau orang global. jadi gitu ya. Jadi kan tak selamanya Anda sama Prabowo, tak selamanya. Siapa tahu nih ya. Prabowo mungkin sudah bangun masjid, bangun musola yang berapa orang pernah sholat di situ, terus pahalanya mengalir ke Prabowo, kita tidak tahu. Karena awal-awal juga kita tahu tuh ya, Partai Gerindra secara umum, Pak Prabowo juga sih menyumbang berapa ambulan tuh, yang ya mungkin dengan ambulan itu pernah menyelamatkan berapa nyawa. Ya, di samping kita tahu juga ada memang TKI kemarin yang mau dihukum untuk diselamatkan. Ada begitu banyak lah, karena Pak Prosi ndak semuanya diekspos gitu ya, banyak yang dia sembunyi-sembunyikan lah kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi kita tidak tahu, jadi janganlah mengecap orang dengan sholat apa semua, kita tidak tahu. Prabowo kan haji juga, Muslim juga, pasti sholat lah, ya. Di samping juga mungkin amalnya Prabowo lebih baik daripada Anda yang komen tadi. Kita tidak tahu. Kita lanjutin video berikutnya saja.
Kepada Aduh, yang mulia yang adikku, terhormat apalagi Ibu ini? dan Bapak para hakim Mahkamah Konstitusi. Jangan Setelah buat rusaknya masalah lagi marwah lah. Mahkamah Konstitusi akibat oleh kelakuan Paman Usman, pamannya Gibran, anak kandung Jangan buat Presiden masalah Joko lagi Widodo, deh. dan Aduh. begitu juga rusaknya hukum dan etika negara akibat dari cawe-cawenya seorang Presiden Republik Indonesia aktif untuk memenangkan anak kandungnya menjadi wakil Presiden Republik Indonesia, menggunakan fasilitas negara, menggunakan uang negara, digunakan untuk bansos hampir 500 triliun, dan mengendorse mempromosikan anak kandungnya baik di dalam maupun di luar negeri, serta menggerakkan aparatur negara dari tingkat yang rendah di setiap seluruh daerah. Ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan Bawa agama KPU lagi. dan Bawa agama Bawaslu lagi. secara terang-terangan sebagai lembaga penyelenggara pemilu 2024. Di sini saya juga memohon maaf, hanya mengingatkan dan menguatkan kepada ibu dan bapak para hakim Mahkamah Konstitusi. Sabda Rasulullah SAW yang artinya usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali di antara mereka yang melebihi dari usia tersebut. Kemungkinan usia ibu atau bapak para hakim Mahkamah Konstitusi berkisar sekarang antara 50 tahun atau lebih. Ibarat hidup sekarang berada di jam 4 akan menunggu jam 6 itu dekat sekali. Gunakan waktu tersebut dengan baik, mengingat untuk di jalan lurus tidak takut kepada sesuatu atau tidak bersekutu kepada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena profesi hakim sangat berat dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dengan dasar tersebut di atas, memohon kepada ibu atau bapak para hakim Mahkamah Konstitusi, putuskan dengan adil dengan pemilu ulang tanpa mendiskualifikasi Bapak Prabowo Subianto, tetapi diskualifikasi Lama-lama menjengkelkan juga adiknya itu ya. Menjengkelkan. Jadi mohon maaf deh ya. Sekarang ini syarat meninggal itu nggak harus tua loh. Banyak anak muda yang meninggal duluan tuh, ya. Ya zaman sekarang nih. Syarat mati itu nggak harus tua. Ya banyak anak muda tuh yang sekarang yang tiba-tiba meninggal. Kemarin saya tiba-tiba meninggal. Jadi maksudnya kalau mengingatkan orang lain, coba ingatkan diri sendiri dulu, jaga omongan, jaga tingkah laku tuh ya, mumpung belum terlalu banyak dosa-dosanya tuh ya, masih muda juga, janganlah timbun dosa ya, dengan menfitnah, berkata tidak baik, berkata tidak benar tuh ya. Ini memang kebablasan nih, etika anak muda sekarang berbicara ini udah gak jelas. Tapi menjawab tadi itu mengenai anaknya Jokowi, si Gibran. Bisa apa sih dia? Ini ada video untuk menjawab yang tadi ya. Kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Samsul baru 2 tahun jadi wali kota, berani-beraninya jadi cawapres. Cuman gara-gara pikiran itu gue tuh jadi kepo, research. Nah waktu itu gue udah review cawapres nomor 1, nomor 3. Nah ini sekarang nomor 2 Mas Gibran. Yang orang bilang belimbing sayur ini ternyata boleh juga loh. Gue kasih 3 alasan aja lah ya. Ini grafik pertumbuhan ekonomi di kota Solo. Ini tahun 2020 minus cuk, 2022 jadi 6,25. Gue lihat kayak gitu tuh bisa terjadi gara-gara pemerintah kota Solo tuh banyak kolaborasi sama pihak swasta. Salah satu contohnya itu adalah bikin konser itu loh. Salah satu contohnya grup K-pop Zodiac, atau ada konser apa lagi sih, coba lu komen. Dengan adanya konser-konser kayak gitu kan UMKM tuh jadi tumbuh kan. Paling gampang misalnya jualan makanan, jualan minuman. Dengan alasan itu nyambung ke alasan kedua, yaitu adalah turunnya tingkat kemiskinan. Kita lihat nih dari BPS nih kota Surakarta ya, jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun tuh makin turun terus loh. Lanjut nomor 3, yaitu adalah Solo masuk ke daftar baru kota kreatif versi UNESCO 2023, khususnya buat kategori kerajinan dan seni masyarakat. Mungkin salah satunya itu adalah karena beliau tuh ada revitalisasi Pura Mangkunegaran. Tahu dong Pura Mangkunegaran, tempat tinggalnya Gusti Bre. Salah satunya adalah revitalisasi Taman Pracima yang terinspirasi dari Taman Kerajaan Mangkunegoro 7. Gua kasih bonus 1 lagi deh. Lihat nih mereka video habis debat. Ini dia minta maaf sama Pak Mahfud sambil nunduk-nunduk kayak gitu. Kalau gua nih jadi Mas Gibran, sama-sama cawapres, kok ngapain gua nunduk-nunduk walaupun gua lebih muda? Ya mungkin didikan orang tuanya beda kali ya. Cuman jadi gimana lah menurut lu dia nih? Diem-diem baik taunya ya, kalau didikannya bagus begitu ya. Jadi walaupun memang selama ini dianggap sebelah mata lah bagaimana seorang Gibran, tapi ternyata dengan data, coba dicek dah di riset datanya yang tadi itu, ternyata
beliau itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa loh, ya. Menurunkan angka kemiskinan itu luar biasa loh. Ya, di samping etika berbicara, kita lihat walaupun di debat kemarin dia masih mengutamakan etika, adabnya dia utamakan, ya. Jadi Anda itu jangan sok pinter lah video yang tadi, masih muda tuh. Sekali lagi saya ingatkan, syarat meninggal itu ndak harus tua loh. Ya, bisa juga anak muda itu meninggal duluan. Jadi perbanyak berbuat dan berkata baik-baik lah ya. Kasihin orang tuanya tuh. Jadi gimana video selanjutnya? Halo guys. Jangan mulai bang, jangan mulai. Baik, terima kasih atas komentarnya yang seperti ini, yang ketawa ini persis kembaran Gibran, songong sama-sama songong. Yeah. Kayak komentar ini, aku coba tanggapin dengan serius ya. Udah nggak usah mulai ah. Nggak apa-apa kalau aku ibaratkan tuh dikatakan kembaran Gibran songong, daripada asalkan jangan kembaran Anies. Jadi begini ya Mas Bro ya, jangan baperan. Jangan baperan kalau lihat PT saya. Saya itu kan bikin PT itu ketawa. Saya nggak bisa lagi nahan ketawa. Karena ada netizen yang membuat foto Anies yang seperti yang video kamu komen itu. Ya wajar dong saya ketawa. Iya. Kalau dia berkomentar bisa, boleh masalahnya bang. Kalau kita lebih sedikit aja komentar itu kayaknya nggak boleh gitu ya. Beliau kan Rasul gitu katanya, kemarin ada yang ngecap dia juga sebagai nabi tuh ya, jadi nggak boleh bang ya. Hei, kalian tahu nggak? Apa ini? Anies Baswedan sama Prabowo itu jelas pinteran Anies. Ya, dalam hal ngomong, dalam hal nyibul, dalam hal ngeblingerin orang, itu Anies nomor 1. Dalam hal menjual agama, ayat hingga mayat, itu Anies. Ya, buktinya apa tuh? Yeah. Lihat pendukungnya Anies ya, selalu mentuhankan, mendewakan Anies, menganggap Anies ini orang yang paling suci di muka bumi ini. Ya beda kalau Pak Prabowo pinter kerja. Ya, kalau Pak Prabowo pinter menyusun strategi, pinter manajemen, buktinya perusahaannya sampai detik ini sukses. Dan Pak Prabowo tidak punya politik hitam seperti menipu atau ngibulin, ya. Jadi Indonesia cocok dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Yeah. Salam NKRI, harga mati. Kami menggugat dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden. Yang mbok gugat apa toh Pak? Ini loh, kopian C1 apa lagi nih? per TPS Ya. di desa saya. Ya, 26 gugat. TPS. Ya. Suara Anda lihat sendiri. TPS 1. Ya. Ya. Tuh, menang Menang kah? TPS 2 menang Prabowo. TPS 3 menang Berapa Prabowo. tuh? TPS 4 menang Prabowo. Kita acak. TPS 9 menang Prabowo. Anies 37, Prabowo 123, Ganjar 92. Oh,
Kita cek lagi ke TPS. Nih, TPS 18. Oh. Perolehan Anies 51, Prabowo 139, jenengan Pak Ganjar 58. Curang kok ngendi? Curang dari mana ya? Jadi begitu ya. Yuk damai lah. Pertama damaikan diri dengan hati dulu ya, untuk menerima. Jadi bangsa ini, kalau memang sih Anda mencintai bangsa negara Indonesia ini, jangan buat onar lah di sini ya. Jangan merusak tuh. Tapi di akhir video selalu saya berpesan, Sultan jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampai negara Indonesia yang indah ini rusak dengan tingkah laku kotor kita ya. Jadi sekian videonya Sultan, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.